Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kita bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pertanyaan besar bagi kita umat manusia. Pertanyaan ini mesti dijawab dengan akidah Islam. Ketika 3 pertanyaan ini kita mampu menjawabnya dengan sebaik-baiknya, sejalan dengan fitrah penciptaan kita, maka kita hidup akan terarah. Tapi sebaliknya ketika pertanyaan ini keliru, salah menjawabnya, maka tentunya hidup akan penuh dengan masalah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, apa pertanyaan itu? Pertama, kita ini dari mana? Yang kedua, kita hidup untuk apa? Dan yang ketiga, setelah kehidupan ini kita mati, kita kembali kemana? Bagi kita orang-orang beriman, insya Allah kita telah mampu melalui 3 pertanyaan ini dengan baik. Kenapa? Karena jawabannya tentu ada dalam Al-Quran. Ketika kita ditanya, kita ini dari mana? Kita mampu menjawab, inna lillah. Kita ini dari Allah. Ketika kita ditanya, hidup untuk apa? Maka Al-Quran menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Ketika kita ditanya, setelah itu kita kembali kemana? Maka kita pun mampu menjawab bahwa kita kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Inilah perbedaan kita dengan orang-orang ateis yang mereka tidak meyakini adanya pencipta. Ketika ditanya dengan 3 pertanyaan itu, ketika ditanya kita ini dari mana? Mereka mengatakan kita ini dari materi. Ketika ditanya hidup untuk apa? Mereka mengatakan tentunya hidup untuk mencari materi. Dan ketika ditanya setelah itu kita kembali kemana? Mereka pun mengatakan kita kembali menjadi materi. Muaranya jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, hidup mereka adalah untuk mencari materi. Beda halnya kita dengan orang-orang yang beriman lainnya. Kita meyakini bahwa kita dari Allah, hidup untuk ibadah kepadanya, dan nanti mati kembali kepada Allah. Maka niscaya segala macam potensi yang Allah berikan, langkah kaki, ayunan tangan, kedipan mata, hingga nafas yang keluar masuk, semuanya insya Allah bernilai ibadah. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh yang sangat melekat dengan kita. Mungkin kita sama-sama memiliki sebuah gadget, sebuah HP. Bagi orang-orang yang beriman, maka HP untuk mereka adalah ladang pahala. Betapa tidak, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Dengan HP, kita dapat membagikan hal-hal yang baik. Kata Rasul, man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia pun akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang mengikutinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan HP kita bisa bagikan konten-konten yang bermanfaat. Kita bagikan hal-hal yang baik. Bukan berita-berita bohong. Bukan berita-berita hoaks.
bukan berita yang meresahkan masyarakat. Sebaliknya, bagi orang-orang yang lalai dalam kehidupan mereka, maka HP bahkan bisa menjadi ladang dosa. Betapa banyak orang yang berdosa dengan HP mereka. Menyebarkan berita bohong, mencaci maki, memfitnah, menyebarkan berita teror di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah bagian yang manusia mempergunakan HP tapi tidak memahami apa tujuan hakikat diciptakannya. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang bermaksiat dengan HP-nya. Ketika mereka berada dalam keramaian, mereka menangis meneteskan air mata. Tapi ketika mereka dalam kesendirian, masuk ke dalam kamar, kita pegang HP, kita buka YouTube, kita tindis apa, kita nonton apa, kita dengarkan apa, semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika manusia mampu menjawab 3 pertanyaan itu dengan baik, selain hidupnya akan menjadi ladang ibadah, ladang pahala, juga ia hidup merasa dilihat, diawasi oleh Allah. Akan timbul perasaan muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Maka mereka tidak main-main dengan kehidupannya, tidak main-main dengan amanah, tidak mengatakan tidak ada manusia yang melihat. Karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, tidak tidur dengan apa-apa yang kita lakukan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadangkala ada di antara kita manusia yang mereka ketika mau mengambil barang saudaranya, mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, mereka menoleh ke kanan, mereka menoleh ke kiri, melihat ternyata tidak ada manusia. Lalu kemudian mereka memberanikan diri untuk mengambilnya. Ketika ia mengatakan tidak ada manusia, maka pada dasarnya ia telah menghina dirinya. Karena kalau ia mengatakan tidak ada manusia, berarti dia bukan manusia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada perasaan merasa dilihat oleh Allah. Wa inna alaikum lahafizin. Di antara kita ini ada yang mengawasi. Ada malaikat yang diutus melihat kita. Kiraman katibin. Malaikat itu mulia, maha menulis apa yang kita lakukan. Mungkin kita mengatakan tidak ada yang melihat. Kita berada di kamar, gelap gulita, CCTV mungkin mati. Tapi ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Oleh karena itu pemirsa yang dimuliakan Allah, dengan menjawab 3 pertanyaan dasar yang dalam akidah iman disebut dengan al-uqdatul kubra tadi, maka insya Allah kita akan hidup terarah, berjalan sesuai dengan kodrat fitrah penciptaan kita sebagai manusia, juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mampu menjawabnya dengan baik, berjalan terarah sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, hingga akhirnya kita semua selamat fid dunya, selamat fil akhirah. Sekian yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.